Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Syafa Darmawan. Terima kasih kepada penguji 1 Bapak David Leonard SKM MKM. Terima kasih kepada penguji 2 Ibu Rahmadani SSIT. Dan terima kasih kepada pembimbing saya Bapak Dr. Triwijayanto yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan proposal penelitian ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Ketidaklengkapan Pengisian Pengkodean Diagnosa pada Berkas Rawat Inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2020. Dalam presentasi proposal penelitian ini, saya akan menampilkan 4 komponen utama. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah kerangka konsep, dan yang keempat adalah metode penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berdasarkan survei awal yang saya lakukan tanggal 14 Januari 2020 di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dengan melakukan observasi terhadap 10 berkas rekam medis rawat inap yang telah kembali ke unit rekam medis, terdapat 8 berkas rekam medis yang tidak diisi kode diagnosanya dan 2 berkas rekam medis yang diisi kode diagnosanya. Penyebab dari masalah tersebut adalah dokter yang tidak mengisi diagnosa pada berkas rawat inap pasien, sehingga menimbulkan dampak, yaitu yang pertama pada mutu rekam medis, yang kedua yaitu ketidaklengkapan pengisian kode. Berikut adalah contoh data survei yang saya lakukan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan ketidaklengkapan pengisian pengkodean diagnosa pada berkas rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2020. Tujuan penelitian ini, yang pertama tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau ketidaklengkapan pengisian pengkodean diagnosa pada berkas rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2020. Dan tujuan khususnya yang pertama, mengetahui frekuensi ketidaklengkapan pengisian kode diagnosa pada berkas rawat inap. Yang kedua yaitu mengetahui tanggung jawab petugas rekam medis terkait ketidaklengkapan pengisian kode diagnosa. Yang ketiga, mengetahui sikap petugas rekam medis terkait ketidaklengkapan pengisian kode diagnosa. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam bidang pengkodean penyakit. Manfaat penelitian bagi akademi adalah sebagai acuan atau referensi untuk mahasiswa Stikes Dharma Lanbau, serta sebagai bahan masukan dalam memberikan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian bagi rumah sakit yaitu sebagai informasi dan bahan masukan bagi rumah sakit dalam rangka peningkatan mutu kualitas dalam penyelenggaraan rekam medis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pengertian coding. Coding adalah penetapan kode dengan huruf, angka, atau kombinasi huruf dalam angka untuk mewakilkan suatu komponen data. Kegiatan penetapan coding dalam rekam medis terbagi dua. Ada coding diagnosa dan ada coding tindakan. Ketidaklengkapan pengisian coding diagnosa. Ketidaklengkapan pengisian coding diagnosa pasien sangat mempengaruhi pelayanan dalam bentuk penyajian informasi. Kelengkapan kode merupakan tanggung jawab dari seorang petugas koder, dan kelengkapan kode pastinya akan berpengaruh terhadap statistik, namun dalam perkembangan pengkodean dapat menentukan tarif pembiayaan dalam satu pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah tanggung jawab dari seorang koder. Tanggung jawab seorang koder adalah melakukan kodifikasi, diagnosis, dan tindakan ataupun prosedur yang ditulis oleh dokter yang merawat sesuai dengan ketentuan ICD atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem. Apabila dalam melakukan pengkodean diagnosis atau tindakan, koder menemukan kesulitan atau ketidaksesuaian sesuai dengan aturan umum,
maka koder harus melakukan klarifikasi terhadap dokter yang terkait. Selanjutnya saya akan menerangkan kerangka konsep penelitian saya. Yang pertama yaitu variabel independen. Ada dua, yaitu tanggung jawab petugas rekam medis dan sikap petugas rekam medis. Dan variabel dependennya adalah ketidaklengkapan pengisian kode diagnosa pada berkas rawat inap. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh tanggung jawab dan sikap petugas rekam medis terkait ketidaklengkapan pengisian kode diagnosa pada berkas rawat inap. Selanjutnya, saya akan menerangkan metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian saya yaitu analisa deskriptif menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross-seksional. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dan waktu penelitian diambil dari bulan Januari sampai Mei di tahun 2020. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berkas rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Dan sampel dalam penelitian ini adalah 30 sampel. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian saya yaitu total sampling, di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui langsung dari berkas rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat melalui tabel checklist dan kuesioner. Dan data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melalui observasi menggunakan tabel checklist dan kuesioner untuk mengetahui tanggung jawab dan sikap petugas rekam medis terhadap ketidaklengkapan pengisian kode diagnosa pada berkas rawat inap di Rumah Sakit Paru. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang pertama yaitu proses editing. Editing adalah kegiatan pengecekan isian formulir dari tabel checklist dan kuesioner. Yang kedua adalah coding. Pengolahan data coding yaitu dengan cara suatu pengklasifikasian jawaban menurut kriteria tertentu. Yang pertama yaitu pengisian diagnosa, jika diisi sama dengan 1 dan tidak diisi sama dengan 0. Yang kedua yaitu pengisian kode diagnosa, jika diisi sama dengan 1 dan tidak diisi sama dengan 2. Yang ketiga yaitu kelengkapan kode diagnosa, jika lengkap sama dengan 1 dan tidak lengkap sama dengan 0. Proses pengolahan data yang ketiga yaitu pemasukan data atau entry data, yaitu kegiatan memasukkan data berdasarkan kode ke dalam komputer setelah proses editing dan coding. Metode penelitian terakhir adalah analisa data. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa univariat. Analisa univariat adalah analisa yang digunakan untuk satu variabel yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran masing-masing variabel, yaitu dari variabel independen dan variabel dependen, dengan cara menganalisis frekuensi ketidaklengkapan pengisian pengkodean diagnosa pada berkas rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk penguji 1, penguji 2, pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.